Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Mamentu dengan NIM 23024131. Baik, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Decision Support System atau DSS atau dalam bahasa Indonesia yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum itu kita harus mengenal yaitu apa itu DSS. Nah, DSS atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau analisis data. DSS tidak menggantikan keputusan manusia, tapi mendukung agar keputusan lebih cepat, tepat, dan efektif. Adapun poin-poin mengenai DSS yaitu yang pertama sistem berbasis komputer, membantu pengambilan keputusan, mengelola data dan model analisis, serta tidak menggantikan manusia atau hanya sebagai pendukung. Nah, yang artinya itu yaitu DSS menggunakan teknologi komputer untuk mengelola data, model, dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, DSS juga tidak membuat keputusan sendiri, tapi memberikan informasi, rekomendasi, atau alternatif untuk mendukung pengambilan keputusan itu. Dan sistem ini bisa menganalisis data, menjalankan simulasi, dan memprediksi hasil, sehingga keputusan lebih terukur dan tepat. Nah, yang dimaksud tidak menggantikan manusia atau hanya sebagai pendukung, nah, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. DSS ini hanya menyediakan dasar yang lebih kuat untuk membuat pilihan. Adapun tujuan dan fungsi DSS. Tujuan DSS membantu pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, mengambil keputusan yang kompleks. Yang kedua, menyediakan informasi relevan secara cepat, mengurangi ketidakpastian dalam memilih, mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Dan untuk fungsinya, mengolah dan menganalisis data, memberikan alternatif keputusan, melakukan simulasi dan pemodelan, serta menyajikan laporan efektif. Nah, ini adalah tujuan utama dari DSS, agar pengambil keputusan punya dasar informasi yang lebih kuat. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan intuisi, tapi juga data dan analisis. Selain itu, DSS membantu mempercepat proses karena informasi yang dibutuhkan bisa diakses langsung dan lebih terstruktur. Serta fungsi DSS ini bisa kita lihat dari cara kerjanya, mulai dari mengolah data, memberi alternatif, sampai simulasi. Misalnya, seorang manajer bisa tahu apa dampak jika menaikkan harga atau menambah produksi. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih tepat, efektif, dan minim risiko. Adapun itu sebagai berikut komponen dalam DSS. Nah, komponen dalam DSS itu yang pertama Database Management System atau DBMS. Berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, komponen pertama ini adalah ibarat gudang data, tempat semua informasi disimpan dan bisa dipanggil kapan saja untuk dianalisis. Yang kedua, Model Based Management System atau MBMS berisi kumpulan model seperti simulasi, optimasi, dan analisis statik untuk mendukung keputusan. Komponen yang kedua ini adalah model Based Management System. Nah, di sini sistem melakukan analisis, simulasi, atau perhitungan untuk mendukung keputusan. Lalu ada user interface. Nah, antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara mudah dan intuitif. Bagian ini penting karena tanpa UI, pengguna akan kesulitan berinteraksi. Nah, UI yang baik dapat membuat DSS lebih mudah digunakan. Seperti contohnya user friendly seperti itu. Nah, yang berikut ada knowledge base atau ini adalah opsional, menyimpan pengetahuan, aturan, atau pengalaman pakar yang bisa membantu menghasilkan keputusan lebih cerdas. Nah, komponen tambahan ini sebagai komponen ini tidak selalu ada, tapi jika dipakai akan menyimpan pengetahuan pakar
sehingga sistem bisa memberi rekomendasi yang lebih pintar. Oke. Berikutnya ada jenis atau klasifikasi di dalam DSS. Nah, yang pertama, data driver DSS. Nah, fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Oke, bentar. Baik. Nah, fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, data-driven DSS ini biasanya dipakai di perusahaan yang punya data besar, misalnya analisis penjualan atau data keuangan. Selanjutnya, model driver DSS menggunakan model matematis, simulasi, atau optimasi untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Nah, model driven DSS lebih ke arah perhitungan atau simulasi. Contohnya menghitung skenario terbaik untuk menentukan harga produk. Berikutnya, knowledge driven DSS berbasis pengetahuan atau pakar untuk menyediakan rekomendasi spesifik berdasarkan aturan dan pengalaman. Berikutnya, dokumen driven DSS mengelola dan menganalisis dokumen tidak terstruktur, seperti laporan, email, atau artikel yang relevan untuk keputusan. Adapun berikutnya communication driven DSS mendukung komunikasi dan kolaborasi antar individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Nah, berikutnya karakteristik dan kemampuan DSS. Ada semi-struktur decision membantu keputusan yang tidak sepenuhnya terstruktur. Sebagian bisa dianalisis dengan data, sebagian lain bisa intuisi manusia. Lalu for manager at different levels. Bisa digunakan oleh manajer di berbagai level organisasi, dari operasional hingga top management. Baru for group and individuals, mendukung pengambilan keputusan baik secara individu maupun kelompok. Berikut interdependent atau sequential decision, mampu menangani keputusan yang saling bergantung atau berurutan maksud saya. Berikut support intelligence, design, choice, mendukung 3 tahap pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, dan choice. Support variety of decision style atau proses, fleksibel untuk berbagai gaya pengambilan keputusan. Lalu adaptability and flexibility, mudah menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, kondisi, dan data terbaru. Lalu ada easy of use, sederhana dan mudah digunakan tanpa perlu pelatihan teknis mendalam. Ada juga effectiveness, not efficiency, menekankan keputusan yang benar dan tepat atau efektif, bukan hanya cepat. Lalu ada humans control machine, DSS hanyalah alat bantu, kendali tetap di tangan manusia itu sendiri. Lalu evolutionary usage, berkembang secara bertahap, mengikuti kebutuhan organisasi. Lalu ada issue of construction, mudah dikembangkan atau diperluas sesuai kebutuhan baru. Lalu modeling, menggunakan model analisis seperti simulasi, optimasi, dan prediksi. Lalu ada knowledge atau mengandalkan basis pengetahuan dan pengalaman organisasi agar keputusan lebih akurat. Adapun juga syarat-syarat DSS yaitu sederhana, robust, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Nah, untuk syarat-syarat DSS ini, syarat pertama yaitu syarat yang sederhana. DSS tidak boleh rumit karena tujuannya itu untuk membantu, bukan membuat pengguna bingung. Robust artinya sistem kuat dan bisa tetap berjalan walau datanya tidak lengkap atau dalam kondisi darurat. Lalu mudah dikontrol yang dimaksud menunjukkan bahwa sistem harus bisa diatur atau disesuaikan tanpa perlu ahli teknis. Mudah beradaptasi, nah ini sangat penting karena kebutuhan organisasi bisa berubah sewaktu-waktu. Lengkap, nah lengkap artinya informasi yang diberikan DSS harus memadai, sehingga pengambil keputusan punya gambaran menyeluruh. Dan terakhir, user-friendly. DSS harus nyaman dipakai siapa saja, bahkan pengguna yang tidak terlalu menguasai tentang teknologi. Nah, berikutnya masuk kepada kesimpulan. Decision system
Kesimpulan, DSS atau Decision Support System merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data, model, dan analisis yang relevan. DSS tidak menggantikan peran manusia, tetapi memperkuat kemampuan dalam menilai alternatif, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat, efisien, dan strategis bagi organisasi. Jadi kita bisa simpulkan DSS itu bukan sistem yang mengambil alih keputusan, tapi lebih kepada alat bantu. Sistem ini menyediakan data dan analisis yang bisa memperkuat manusia dalam mengambil keputusan. Dengan DSS, keputusan bisa lebih cepat, lebih tepat, serta mengurangi potensi kesalahan. Intinya, DSS membuat proses pengambilan keputusan lebih efisien dan bermanfaat bagi organisasi dalam menentukan langkah strategis. Sekian dari saya mengenai DSS atau Decision Support System. Saya Timothy Rafael Mamentu, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.